Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan kita semua dan Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di mana saja berada. Kami mengucap syukur hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali di dalam ibadah tanggal 11 April tahun 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kami percaya kita semua dalam keadaan sehat dan kami juga yang ada di tempat sini bersemangat untuk hari ini memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Kita awali dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur sebagai anak-anak Tuhan yang sangat Engkau kasihi. Anak-anak Tuhan yang sangat Engkau berkati. Kami boleh merasa bersuka cita di hari ini Tuhan. Di hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021, kami siap Tuhan untuk Engkau lawat, Engkau jamah dengan kebenaran firman-Mu, dengan sukacita damai sejahtera. Karena kami percaya pada hari ini Engkau hadir ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada di tempat ini Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan ada bersama kami. Dan kami serahkan jalannya ibadah hari ini dari awal sampai dengan akhir. Di dalam tuntunan dan penyertaan tangan kasih Tuhan yang perkasa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan menaikkan pujian ini. Lagu ini berkata, saat kita masuk ke hadirat Tuhan, saat kita bersama dengan saudara-saudara yang lain untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan kehadirannya ada bersama-sama dengan kita semua. Mari saudaraku sekalian, kita naikkan pujian ini. Ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini kami merasakan indahnya bersama-Mu Tuhan. Indahnya Tuhan. Bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Sama-sama katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami ingin merasakan lebih lagi Tuhan, hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Mari saudaraku, kita naikkan pujian ini. Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat, amin. Kami ingin merasakan saat-saat yang indah
bersamamu Tuhan, bersamamu selalu, bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Bersama katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau dalam bait-Mu, kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan sebagai ungkapan syukur kami, terima kasih kami. Sungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, dalamku. Sekali lagi, hingga kemuliaan-Mu kan nyata di dalam hidup kami semua Tuhan. An-Mu kan nyata dalamku. Masih tetap di dalam hadirat Tuhan, kami mau terus merasakan akan kasih-Mu, lawatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang ada di rumah maupun di mana saja berada, mari terus memuji Tuhan, menaikkan pujian, keagungan, dan ucapan syukur bagi nama Tuhan. Karena saat ini adalah saat yang indah untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Kami rasakan, ku rasakan saat ku sembah Kau. Katakan saat ini, saat Tuhan mencurahkan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Bersama-sama katakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Oh, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah hadirat-Mu, ku rasakan. Oh haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan, saat aku menyembah Engkau Tuhan, menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, saat aku menyembah Engkau Tuhan, menyembah Kau Tuhan. Mari tinggikan namanya, masyurkan nama Tuhan, naikkan ucapan syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Hanya nama
namamu yang ditinggikan, yang diagungkan, hanya nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari ucapan syukur naikkan dari mulut kita, karena Dia baik, Dia sungguh baik, dan Dia teramat baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Walaupun apapun yang terjadi di sekitar kita tidak baik, tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita lebih baik dan tetap baik. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita umat pilihannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, saat ini, saat indah. Sekali lagi, katakan bersama. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Katakan, hadirat-Mu ku rasakan. Hadirat-Mu. Haleluya. Urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Oh, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi, saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami percaya kita semua yang ada di tempat ini juga merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, kami juga percaya merasakan hal yang sama. Mari kita bangkit berdiri, ya. Yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita juga bisa berikan tos sama saudara yang di sebelah kanan kiri. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oke, haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian, keagungan bagi namanya. Haleluya. Kita bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Musuh sudah dikatakan, iblis gemetar, kita kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Terus maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bersiap, katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus.
Nama Yesus, menara yang kuat. Kota benteng kita tidak akan goyah. Haleluya. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Kan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Kami di sini merasakan sukacita dan kami percaya kita semua yang hadir ataupun yang ada di rumah mengucap syukur dan bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Saya percaya Bapak Ibu juga yang ada di rumah maupun di mana saja tetap bersemangat, tetap bersukacita walaupun kondisi di sekitar kita masih pandemi ya, COVID-19, tapi kita percaya itu tidak mengalahkan sukacita maupun anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Karena Tuhan kita sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kita. Amin saudara, amin. Oke, mari kita naikkan pujian sekali lagi. Haleluya. Ku kan bangkit. Kami percaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki semangat, memiliki keinginan untuk terus bersaksi bagi kemuliaan namanya. Haleluya, karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Tuhan. Mari kita semua katakan, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua. Amin. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilan, memanggil Anda dan saya, kita semua yang ada di tempat ini. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, bersiap, kita melompat bagi Tuhan. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit. Nyatakan, amin. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Kita buat semua lutut bertelut, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus Kristus dialah Tuhan atas segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi katakan, ku kan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Sekali lagi, dialah Raja. Bersama-sama katakan, dialah Raja. Yesus Kristus dialah Raja, dialah Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kiranya setiap persembahan yang akan kita berikan bagi pertumbuhan ataupun perkembangan gereja di tempat kita, pelayanan di tempat ini, dapat Bapak Ibu salurkan atau berikan ke nomor-nomor yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Ataupun bagi Bapak Ibu yang rindu
untuk memberikan persembahan ataupun perpuluhan bagi pelayanan atau perkembangan pelayanan Tuhan di tempat ini. Yang mengalami kesulitan dapat menghubungi sekretariat atau Ibu Tini dengan nomor yang ada tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita semua. Kita percaya kiranya nama Tuhan Yesus, namanya semakin diagungkan dan dibesarkan sehingga banyak orang yang bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran yang akan disampaikan oleh hambanya ini semakin membuat kita teguh di dalam Tuhan, percaya dan beriman berakar di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian ini. Oh, amin Tuhan. Kami mengucap syukur apa yang Tuhan sudah perbuat, bahkan apa yang akan Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, semua rancangan Tuhan di dalam hidup kami anak-anak-Mu adalah rancangan yang indah. Terima kasih Tuhan, kami terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, banyak yang Kau berbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Shalom semua jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita sudah diberkati lewat puji-pujian yang dipersembahkan, yang dinyanyikan pada hari ini. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya awali dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Engkau Bapa. Karena Engkau Bapa yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana ada pada hari ini, menikmati hadirat-Mu, memuji-muji Engkau, bahkan sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Dan Kau tahu betul apa sekarang yang menjadi pergumulan daripada jemaat-Mu. Karena itu, biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, apapun pergumulan, apapun masalah dihadapi oleh jemaat Tuhan, mereka dilawat dan juga diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, terikat dengan beban pergumulan apapun, mereka dilawat Tuhan. Mereka diberkati, menerima jawaban lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu ya Bapa, hanyalah sebagai alat-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau yang berdiri, biarlah Kau yang menyampaikan isi hati-Mu kepada semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hamba-Mu sebagai alat-Mu saja. Dan berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai tema firman Tuhan pada hari ini adalah kasih karya Allah yang terbesar. Kasih karya Allah
yang terbesar. Yang menciptakan karya yang terbesar adalah Allah. Manusia tidak bisa membuat satu karya yang besar. Tetapi yang melakukan karya yang terbesar itu adalah Allah sendiri. Pemazmur berkata, akan kita lakukan perkara-perkara besar bersama Allah. Tapi garis bawahi di situ kata bersama Allah. Kata bersama Allah, mari kita lihat garis bawahi di situ. Dengan pengertian bahwa Allah sendirilah yang melakukan perkara besar, yang melakukan karya besar dalam kehidupan pemazmur. Sekarang timbul pertanyaan, karya terbesar, perkara yang terbesar apakah yang dilakukan Allah bagi umat manusia? Sesuai konteks kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ada 3 poin yang akan kita nikmati dari kebenaran firman Tuhan ini. Poin yang pertama, karya yang terbesar yang dilakukan oleh Allah adalah kasih. Dibuktikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karya terbesar dilakukan Allah yang pertama kasih. Dibuktikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karya terbesar yang dilakukan Allah bagi umat manusia adalah kasih. Ketika Allah mengasihi orang berdosa, itulah karya yang terbesar. Allah dalam mengasihi umat manusia tidak mengharapkan untung. Beda dengan manusia. Kalau kasih manusia bersyarat. Kalau kau mengasihi aku, maka aku mengasihimu. Itulah manusia. Tapi kasih Tuhan itu kasih yang tidak bersyarat. Allah mengasihi manusia bukan pada saat manusia baik. Tapi Allah mengasihi manusia pada saat manusia berdosa. Pada saat manusia memberontak. Pada saat manusia mendurhaka kepada Tuhan. Saudaraku, saya katakan kepada kita pada hari ini. Karya Allah yang terbesar itu bukan pada saat Allah menciptakan alam semesta. Karya Allah yang terbesar bukan pada saat dia menciptakan bulan, menciptakan matahari, menciptakan udara, menciptakan segala isi dunia ini. Bukan itu karya yang terbesar dari Allah. Semua itu diciptakan oleh Allah untuk sarana memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi bukan itu karya terbesar dari Allah bagi umat manusia. Karya terbesar dikerjakan, diberikan, dilakukan oleh Allah bagi manusia adalah pada saat Allah menghadirkan Yesus ke dunia ini. Pada saat Yesus disalibkan di kayu salib. Pada saat Yesus mati, dikubur dan bangkit dari kematian. Itulah karya yang terbesar itu. Nah, saya katakan kepada kita bahwa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, terjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terjadi hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 18. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, diputihkan seputih salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, diputihkan seperti bulu domba. Luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus. Melalui pengorbanannya kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dimuliakan. Dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini bisa melakukan itu. Tidak ada pribadi yang bisa melakukan itu, cuma satu pribadi. Yaitu Yesus Kristus yang bisa melakukan itu, saudaraku. Saudaraku, ada orang berkata banyak jalan ke Roma, maka banyak juga jalan ke surga. Saya katakan betul bahwa banyak jalan ke Roma, tapi jalan ke surga cuma satu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu Rasul Petrus diinterogasi oleh Mahkamah Agung pada saat itu, dikatakan Rasul Petrus tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini manusia dibenarkan diselamatkan selain di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jalan ke Roma banyak, tetapi jalan ke surga cuma satu, yaitu melalui satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Tidak sama Roma dengan surga. Di Roma ada air mata, di surga tidak ada air mata. Di Roma ada sakit penyakit, di surga tidak ada sakit penyakit. Saya katakan kepada kita sekali lagi pada hari ini, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa
kita dibenarkan, kita diselamatkan hanya dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi karya yang terbesar yang dilakukan oleh Allah bagi umat manusia adalah ketika Yesus dihadirkan di dunia ini, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus mati maka dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan kematian. Yesus bangkit maka ada kebangkitan bagi kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama, karya yang terbesar dilakukan Allah bagi manusia adalah kasih dibuktikan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, karya yang terbesar dilakukan oleh Allah adalah kasih yang memberi kesempatan demi kesempatan bagi orang untuk berubah. Poin yang kedua, karya terbesar adalah kasih yang memberi kesempatan demi kesempatan bagi orang untuk berubah. Kalau kita baca dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Di situ diceritakan kisah anak yang terhilang. Kita semua sudah tahu cerita ini. Saya tidak perlu bacakan kepada kita. Kalau mau dibaca bisa nanti dibaca. Saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya sampaikan kepada kita. Ketika anak yang terhilang ini kembali. Waktu dia kembali mungkin rambutnya panjang tidak terurus. Mungkin pada saat itu tubuhnya itu kotor. Bajunya compang-camping dan sangat bau luar biasa. Tetapi ketika ayahnya tahu betul bahwa anak ini sudah pulang, maka orang tuanya langsung merespon dan berkata, meresponi dengan kasih. Disambut dengan kasih anaknya yang hilang tersebut. Disambut dengan kasih. Ayahnya langsung lebih dahulu memeluk dia. Ayahnya langsung lebih dahulu mencium dia. Dan ayahnya berkata bahwa anak ini jauh lebih penting, lebih berharga daripada pelanggarannya. Anak ini lebih berharga daripada dosanya. Anak ini jauh lebih berharga daripada segala harta, dari segala uang yang diboroskannya. Dan dia berkata kepada pegawai-pegawainya, pelayan-pelayannya, mari potong domba, potong kambing. Karena kita mau bersorak, kita mau mengadakan pesta. Kita mau bersyukur karena anak ini sudah pulang kembali. Dikatakan oleh orang tuanya. Ada kesempatan demi kesempatan yang diberikan kepada anak ini. Diterima dengan kasih. Diberi kesempatan untuk berubah. Saudaraku, kasih nama Yesus Kristus saya katakan kepada kita pada hari ini. Mungkin ada di antara kita pada hari ini sebagai orang yang berzina. Orang sebagai pembunuh. Ataupun status rumah tangga kawin cerai dan juga kawin cerai. Saya katakan kepada kita pada hari ini bahwa Allah itu menerima engkau apa adanya. Dia mengasihimu. Dia menerima engkau. Dia memberikan kesempatan kepada pribadimu untuk berubah. Kalau saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadimu sekarang, mari akuilah, percaya dalam hatimu. Katakan, Yesus anak Daud, aku sekarang menerima engkau sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadiku. Dan saya katakan detik ini juga kau dibenarkan. Detik ini juga kau dikuduskan. Detik ini juga kau diselamatkan. Mungkin ada dari antara kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin sudah memimpin puji-pujian. Mungkin sudah berkhotbah. Sudah melayani di bidang-bidang yang lain. Tapi jatuh dalam sebuah dosa. Dan ketika mengalami kejatuhan itu, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kehilangan damai sejahtera. Terus menerus merasakan bersalah, tertuduh terus menerus. Saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu mengasihimu. Tuhan menerimamu apa adanya. Tuhan memberikan kesempatan kepadamu untuk berubah. Tuhan mengasihimu. Kenapa Tuhan mengasihimu? Karena kasih Tuhan itu tidak ada ujungnya. Kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Kalau kita datang kepada Dia, Dia menerima kita dengan apa adanya. Dia merangkul kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Saya katakan kepada kita pada hari ini, bahwa kasih Allah memberi kesempatan demi kesempatan bagi kita untuk berubah. Poin yang ketiga, apakah karya Allah yang terbesar? Karya Allah yang terbesar itu adalah berisi hal-hal yang baik. Karya Allah yang terbesar adalah berisi hal-hal yang baik. Firman Tuhan berkata dalam kitab Matius 7 ayat 9 sampai 11.
Kalau anakmu meminta ikan, apakah engkau kasih ular? Kalau anakmu meminta roti, apakah engkau kasih batu? Orang tua selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik kepada kita semua, anak-anaknya. Walaupun ketika Tuhan itu memberikan kepada kita kasih-Nya, sepertinya pemberiannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Sehingga kita berkata, kenapa aku harus menerima seperti ini? Kenapa saya harus hidup seperti ini? Tapi saya berkata kepada kita semua jemaat yang saya kasihi, bahwa pemberian Allah yang tidak baik menurut kita itu, Allah Maha tahu bahwa melalui itu Dia mau melakukan yang baik, lebih baik dalam kehidupan kita. Yang baik, lebih baik dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, anak-anak-Nya. Haleluya. Mungkin menurutmu tidak baik, tapi Allah Maha tahu bahwa itu menghasilkan yang baik dan lebih baik dalam kehidupanmu. Untuk meneguhkan firman Tuhan ini, saya sampaikan kepada kita suatu contoh ilustrasi. Suatu ketika kakek nenek pergi ke pasar untuk membeli hadiah bagi anaknya, bagi cucunya yang sedang berulang tahun. Sesampai di pasar, nenek melihat ada sebuah cangkir yang sangat cantik. Lalu nenek berkata kepada si kakek, dikatakan itu cangkir yang sangat cantik, dikatakan oleh si nenek itu. Kakek merespon, betul, saya belum pernah melihat cangkir secantik itu, dikatakan oleh si kakek. Saudaraku kasih nama Yesus, seandainya cangkir itu bisa ngomong, seandainya cangkir itu bisa bicara, kira-kira apakah yang akan dikatakan oleh cangkir itu? Seandainya bisa ngomong, maka dia berkata, kakek nenek, kalian melihat saya sekarang ini cangkir yang sangat cantik. Tetapi kalau kalian tahu bahwa dulu saya itu hanya seonggokan tanah liat yang tidak berguna, yang tidak ada apa-apanya, diinjak-injak orang. Tapi datang seseorang pada saat itu, dia mengambil saya. Dan sudah saya diambil, saya dilemparkan ke roda yang berputar. Ketika saya dilemparkan ke roda yang berputar itu, maka saya merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dan saya berkata pada saat itu, pusing, aku gak kuat lagi, kenapa aku diputar-putar? Aku berkata seperti itu. Tapi justru pengrajin itu berkata, belum cukup, dikatakan. Terus aku diputar. Saya merasa pusing yang sangat luar biasa. Sesudah selesai saya diputar-putar, lalu saya diambil. Setelah saya diambil itu, maka saya dimasukkan ke perapian yang sangat panas. Ketika saya dimasukkan ke perapian yang sangat panas itu, maka saya berkata, aku gak kuat lagi, ini panas banget ini, aku gak bisa, gak kuat aku di panas ini. Tapi pengrajin berkata, belum cukup, kau masih terus dipanasi. Itu dikatakan pengrajin itu. Maka terus aku dipanasi di situ. Dan sesudah selesai dipanasi, dengan rasa panas yang sangat dahsyat, aku gak kuat. Sesudah selesai, lalu saya dibiari dingin. Ketika saya sudah dingin, tinggal panas lagi. Apa yang terjadi? Saya diambil pengrajin itu. Dan saya diberikan kepada seorang wanita. Dan ketika saya di tangan wanita itu, maka wanita itu mencat saya. Ketika dicat saya berkata, aku gak kuat, saya merasa mual, aku mau muntah ini. Kenapa saya dicat? Itu saya katakan pada saat itu. Tapi wanita berkata, belum cukup, saya masih harus terus mencat engkau. Dikatakan oleh wanita itu. Saya terus dicat, dan saya merasa pusing, merasa mual dan memuntah pada rasanya pada saat itu. Sesudah selesai saya dicat, saya kembali dikasih kepada laki-laki pengrajin itu. Sesudah saya diterima oleh laki-laki itu, justru saya dimasukkan ke perapian yang lebih panas lagi. Lebih panas daripada yang semula. Lalu saya katakan ini sangat panas, aku gak bisa, aku gak kuat menahan panas ini. Saya katakan seperti itu. Tapi pengrajin berkata belum cukup, masih terus harus dipanasi, dikatakan seperti itu. Sesudah cukup saya merasa dipanasi, saya dibiarkan dingin. Sudah dingin saudaraku, apa yang terjadi? Lalu pengrajin itu memberikan saya kepada seorang wanita. Sesudah diberikan saya kepada orang wanita itu, maka wanita menaruh saya di sebuah etalase. Di etalase itu saya melihat diri saya begitu cantik, sebuah cangkir yang sangat cantik. Barulah saya merenung bahwa
Rupanya semua proses demi proses yang saya alami itu adalah untuk menjadikan aku, membuat aku menjadi cangkir yang cantik pada hari ini. Ini satu pengertian dalam kehidupan kita semua anak-anak Tuhan. Mungkin kita merasa pemberian Tuhan itu tidak baik menurut kita. Tapi Allah yang Maha tahu bahwa melalui pemberian itu akan menjadikan kita untuk lebih baik. Pemberian itu membuat kita tangguh. Pemberian membuat kita kuat. Dan pemberian dari Allah itu membuat kehidupan kita akan lebih indah, semakin indah daripada kehidupan yang sebelumnya. Saya katakan kepada kita pada hari ini, saudara kasih nama Yesus Kristus, bahwa kasih Allah itu berisi hal yang baik dalam kehidupan kita. Apapun dikerjakan dalam kehidupan kita, dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita semua. Pribadi yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saya tidak begitu panjang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kesimpulan firman Tuhan, saya sudah sampaikan kepada kita temannya, kasih karya Allah yang terbesar. Apakah karya Allah terbesar yang diberikan kepada kita? Poin yang pertama, karya terbesar itu adalah kasih dibuktikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Poin yang kedua, apakah karya Allah terbesar itu? Karya Allah terbesar yang kedua adalah Allah memberi kesempatan demi kesempatan bagi kita untuk berubah. Dan poin ketiga, karya Allah terbesar adalah kasih Allah berisi hal-hal yang baik dalam kehidupan kita semuanya. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat kepada kita semua. Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan ini. Mari kita saudaraku berdoa, lipat tangan, kita menghadap Tuhan. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang bersyukur berterima kasih kepada Engkau. Karena ini masih suasana memperingati Paskah. Dan kami tahu karya yang terbesar Kau berikan kepada kami adalah kasih yang Kau buktikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karya terbesar adalah Engkau memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kami untuk berubah. Dan karya terbesar apapun yang Kau kerjakan itu, semua itu diisi oleh hal yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami mendengarkan firman Tuhan ini mau bersyukur dan tahu betul bahwa berkat terbesar dalam kehidupan kami di dunia ini tidak ada cuma satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus itu. Itulah berkat terbesar dalam kehidupan kami. Sehingga terus kami bisa merasa senyum, kami bisa bahagia dalam kondisi situasi apapun. Karena kami tahu ada berkat yang lebih besar daripada segala hal Kau beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada dari jemaat-Mu pada hari ini, sebagaimana Engkau sudah berkorban menebus dosa kami, menebus sakit penyakit kami, menebus segala derita kami, maka hamba berdoa pada hari ini. Semua jemaat yang hadir pada hari ini, kalau ada yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, Kau dilawat, Kau dijamah. Dan firman Tuhan berkata bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, Engkau telah sembuh. Dalam nama Yesus Kristus. Yang ada pergumulan masalah apapun hari ini, lewat firman Tuhan menemukan jawaban bahwa Yesus adalah berkat terbesar. Yesus sumber solusi. Yesus selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita menerima berkat khusus, berkat dari Bapa di surga. Karena itu saya undanglah kita bangkit berdiri, sambutlah berkat Tuhan. Dia mau memberkati kita semua. Mari sambut berkat Tuhan, pandanglah Dia yang mau memberkati kita. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Haleluya. Kasih dari Bapa kita di surga. Anugerah dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai dan memberkati kita semuanya. Sampai Maranatha, Yesus pasti datang dan akan datang kembali. Menjemput kita dan membawa kita ke surga yang penuh kemuliaan itu. Bersenang-senang di sana selama-lamanya. Semua kita yang sudah terima berkat dari Bapa di surga, mari semua kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersaat teduh, bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.